Hai guys, aku Maggie dan aku excited banget buat bikin video buhol kali ini karena banyak banget dari buku-buku yang aku beli di antara bulan Oktober, November, Desember yang merupakan buku yang udah aku inginkan sejak lama banget. Jadi di video kali ini juga bakal ada unboxing paket buku yang aku beli dan itu salah satu buku yang pokoknya aku bakal tunjukin kepada kalian, tapi aku bakal taruh unboxingnya paling belakang, jadi stay di video ini sampai akhir kalau misalnya kalian pengen lihat buku apa yang ya bikin aku so excited ini. So ya aku tahu kalau misalnya sekarang belum akhir Desember, masih awal banget malah, tapi aku rasa aku gak bakal beli buku apapun lagi sampai akhir Desember karena duit aku udah habis buat beli semua buku-buku yang aku pengen emang beli dari lama ini. Tapi ya I'm fine, I'm totally fine, sama sekali gak nyesel. Jadi kita langsung mulai aja videonya sekarang karena aku udah excited banget untuk nunjukin buku-buku itu kepada kalian semua. Buku pertama yang aku tunjukin kepada kalian adalah buku yang seharusnya sebagian dari kalian sudah tahu kalau kalian memang subscribe aku dan nonton video-video aku. Ya, buku ini adalah Harry Potter box set edisi Scholastic Paperback Edition. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang kemarin ya kalian seharusnya tahu aku kemarin bikin video yang unboxing box set ini. Aku bakal taruh linknya di deskripsi kalau kalian belum nonton. Aku rasa nggak bakal ngomong banyak karena aku udah ngomong banyak banget dan udah nunjukin satu persatu bukunya di video itu. Jadi ya kalau misalnya kalian penasaran kalian langsung klik aja videonya, oke? I'm sorry video bakal kepanjangan kalau nggak. Lalu buku kedua yang aku beli di bulan Desember sih ini aku ingat banget aku beli di bulan Desember adalah Everything karya Nicola Yoon. Ya, jadi Everything, oh my god, Unforgivable. Bukunya udah kelipet guys, padahal ini baru. Ini adik aku nih. Pinter. Dia yang udah baca, dia yang lagi baca. Aku belum nyentuh sama sekali malah, tapi ya waktu aku pegang sekarang udah kelipet ujungnya. Oh, ada bekasnya. Ya oke lah, intinya aku penasaran banget sama Everything karena Nicola Yoon ini. Salah satunya karena covernya yang lihat cantik banget, sumpah. Covernya cantik banget. Aku kurang tahu sebenarnya ceritanya tentang apa. Yang jelas aku tahu ini tentang penyakit sih. Pokoknya tokoh utama ceweknya itu penyakitan. Tapi aku juga nggak tahu penyakitnya tentang apa. Dan aku tahu kalau misalnya formatnya tuh unik banget. Nih kayak ini, ada kartu bebas. Ya, kontak pertama. Ya pokoknya kayak gitu deh. Ada chat dan pokoknya formatnya cukup unik dari buku ini. Jadi ya aku gak sabar buat segera baca sih karena aku udah lama juga gak baca kontemporer. Ya ini aku gak baca. Lalu buku ketiga adalah Uprooted karya Naomi Novik. Uprooted ini aku dapat dari subscription box bernama Story Post di November boxnya mereka. Aku juga ada unboxing subscription box itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton video aku bakal taruh linknya juga di deskripsi. Sebenarnya aku lebih suka cover Uprooted versi yang satunya daripada yang ini, tapi ya isinya sama kan, jadi I guess gak apa-apa lah. Aku gak tahu banyak ceritanya tentang apa karena aku punya kebiasaan aku nggak mau cari tahu sinopsis atau cerita dari buku-buku yang emang pasti akan aku baca. Yang aku tahu cuma kalau misalnya Uprooted ini ada naganya dan kayaknya high fantasy gitu deh, kayak fantasi banget. Jadi aku nggak sabar buat baca sih karena teman aku Sandra, salah satu booktuber di Indonesia juga, dia suka banget sama buku ini dan aku rasa dia ada bikin review videonya deh. Kalau misalkan aku bakal taruh linknya di deskripsi juga kalau misalnya kalian mau lihat video review dia. Oke. Lalu buku yang keempat, bener kan? Buku yang keempat yang aku ingat banget aku beli pada tanggal 1 Oktober. Kenapa aku hafal tanggalnya? Karena aku belinya di Indonesia International Book Fair. Aku udah bikin video vlog dan juga haul dari Indonesia International Book Fair 2016. Kalau kalian belum nonton, aku bakal taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung klik. Dan buku yang aku beli di sana salah satunya adalah The Girl on Paper karya Guillaume Musso, namanya susah banget. Aku udah baca buku ini, ceritanya tentang seorang penulis yang dia tuh kena writing slump, writer's block, dan dia kayak semacam gak bisa nulis lagi sampai suatu hari karakternya sendiri dari dalam novel itu yang ditulis muncul ke dunia nyata dan semacam minta dia untuk menyelesaikan cerita supaya si karakter yang nyasar ke dunia nyata itu bisa balik lagi ke dunia fiksi. Ceritanya sebenarnya lumayan keren dan unik sih, unik banget. Cuma ketika di akhir dan diberitahukan twistnya dan segala macamnya penjelasannya, aku kurang bisa menerima twist itu. Jadi aku cuma bisa kasih buku ini 3 bintang doang. Dan aku gak bikin review panjangnya bahkan. Aku rasa ini lebih seperti chick lit daripada yang adult karena entah, aura ciklit banget sih. Aku gak bisa bilang aku rekomendasi kalian buat baca buku ini karena aku sendiri juga gak gitu suka. Tapi it was a decent read lah, gak jelek. Plotnya juga menarik dan bisa bikin aku terus pengen baca sampai akhir. Lalu buku yang kelima adalah Being Henry David karya Carl Armistead ya, maaf kalau salah baca namanya. Buku ini aku nggak beli, aku dapat dari sebagai hadiah ulang tahun dari Kak Aya, bookstagrammer @person2805.
promosi ya. Being Henry David ini aku cukup penasaran sebenarnya, karena ceritanya tentang seseorang yang bangun-bangun lupa akan diri dia sendiri, lupa sama masa lalunya, semuanya amnesia lah ya. Kalau nggak salah ceritanya tentang itu, ya bener. Tapi aku belum sempat baca aja sih, karena aku baca halaman pertamanya dan aku semacam rada bete karena gaya nulisnya di halaman pertama sih itu rada putus-putus gitu. Jadi aku waktu baca kayak apa aneh banget, dan aku jadi males buat baca ini dulu. Tapi pas aku baca sih pasti, karena ada lontong juga, sayang kalau dibaca. Tapi jujur aku kurang suka sama covernya kayak semacam ngambil dari foto stok atau semacamnya. Aku gak gitu suka sama covernya. Lalu selanjutnya yang baru aja aku beli di bulan Desember adalah Serendipity karya Eriska Febriani. Oh my god, aku gak nyangka kalau misalnya ternyata cover Serendipity secakep ini. Aku tahu, aku juga pilih cover yang versi ini sih. Kan waktu itu dibuka polling kan, mau pilih cover yang mana, nomor 1 atau nomor 2, tapi aku lupa satu kayak gimana juga. Aku ambil yang ini, tapi aku gak tahu kalau misalnya aslinya ternyata cakep ini karena ada glitternya. Lihat. Semoga aja kelihatan. Jadi di daerah saljunya dan juga di tulisan Serendipity-nya itu ada glitternya dan cakep banget, serius. Aku gak nyangka kalau aslinya secakep ini. Aku penasaran sih sama buku ini karena ya kalian seharusnya tahu kalau misalnya aku emang lagi baca Dear Nathan yang udah 6 bulan mungkin aku belum selesaiin. Maafkan aku ke April yang udah minjemin buku itu. Aduh, maaf banget sumpah. Intinya aku gak ngerti lagi Dear Nathan itu ceritanya tentang apa. Sampai halaman 180 aku belum nemu inti atau konflik dari ceritanya apa, dan aku akhirnya gak bisa lanjutkan, aku capek. Tapi aku penasaran sama ini karena aku percaya sama penerbit Inari. Aku percaya kalau misalnya Serendipity karena Eriska Febriani, penulis yang sama yang nulis Dear Nathan, mungkin bisa lebih bagus daripada Dear Nathan. Jadi I put my trust on you. Kalau misalnya kalian pengen aku buat review buku ini, ya tulis di komen. Aku pengen lihat apa kalian emang pengen aku review buku ini atau enggak. Kalau misalnya emang nggak ada, ya mungkin aku gak bakal bikin videonya dan cuma tulis di Goodreads doang. Selanjutnya adalah buku yang juga aku beli di Indonesia International Book Fair 2016 bersama dengan The Girl on Paper. Tapi kalau misalnya The Girl on Paper aku udah baca, buku ini aku belum baca. Padahal aku penasaran banget, yaitu The Dead Returns karya Akiyoshi Rikako. Jadi alasan aku belum baca buku ini walaupun udah beli dan penasaran, karena setelah itu Akiyoshi Rikako menerbitkan buku lainnya. Buku Akiyoshi Rikako yang lain diterjemahkan oleh penerbit Haru, dan akhirnya aku memilih untuk baca buku yang baru itu dulu, yaitu Holy Mother karya Akiyoshi Rikako. Jadi aku udah bikin reviewnya juga buat Holy Mother ini, dan aku gak mau ngomong banyak-banyak jadi di video ini karena video aku udah panjang banget. Aku udah lihat waktunya tuh panjang banget. Dan intinya aku suka banget sama Holy Mother, suka banget, lebih suka dari Girls in the Dark-nya Akiyoshi Rikako, aku udah baca juga. Jadi kalau kalian belum nonton video aku yang nge-review buku ini tanpa spoiler, ya kalian bisa langsung sekarang klik linknya di deskripsi, oke? Lalu selanjutnya adalah salah satu buku baru dari penerbit Spring, An Ember in the Ashes. Oh my god, aku juga gak nyangka kalau ternyata covernya sebagus ini. Tulisan An Ember in the Ashes-nya emas metalik gitu, dan emasnya cakep banget, sumpah cakep banget. Aku senang gimana penerbit Spring covernya itu lumayan mirip sama versi UK-nya. UK hardback sama paperbacknya Ember in the Ashes, bukan versi US-nya, karena versi US-nya aku gak gitu suka, tapi kalau versi UK aku suka banget karena mirip kayak gini. Dan oke, poin penting dari cover ini yang aku suka adalah bagaimana emasnya ini metalik banget dan berkilauan. Pokoknya ini tulisan emasnya bagus banget. Aku udah baca buku ini buku yang keren banget dan aku suka banget dan gak sabar buat baca buku keduanya. Aku juga udah bikin reviewnya, tapi review aku bikin di blog. Aku bakal taruh linknya di deskripsi juga kalau misalnya kalian mau baca, reviewnya gak spoiler kok, tenang aja. Selanjutnya adalah City of Heavenly Fire karya Cassandra Clare. Jadi aku baru pernah baca City of Bones sama City of Ashes, tapi aku berhenti baca setelah itu. Tapi akhirnya aku tetap ngumpulin serinya. Bahkan aku nitip beli ini sama Tiffany from Red Reading Girl di Big Bad Wolf Surabaya. Yang keren dari versi ini, dari City of Heavenly Fire adalah, aku tunjukin kalian. Kalau jaketnya dilepas, bagian dalam jaketnya adalah poster. Wow. Ya aku harus berhenti going-going supaya kalian bisa lihat. Bagian dalamnya ada poster yang keren banget ini. Kalau misalkan jaketnya dilepas, bagus. Aku nggak pernah lihat sih bagian dalam jaket buku yang poster kayak gini, dan aku suka banget. Aku gak sabar buat segera baca dari buku 1 sampai buku 6 ini, dan buat baca Clockwork Princess, Clockwork Angel, dan Clockwork Prince, karena udah lengkap semua bukunya aku punya, tapi aku belum baca sedikit pun, satu pun. Dan banyak banget orang yang bilang bagus kan, dan walaupun aku udah baca City of Bones sama City of Ashes dan kurang suka sih sebenarnya, tapi aku bakal kasih kesempatan satu lagi dan kita lihat nanti aku bakal suka atau enggak, oke? Selanjutnya adalah buku yang aku titip juga ke Tiffany di Big Bad Wolf Surabaya, yaitu Clockwork Princess karya Cassandra Clare. Clockwork Princess ini adalah buku ketiga dari The Infernal Devices, masih satu dunia, satu universe dengan City of Heavenly Fire atau The Mortal Instruments.
Dan aku udah gak sabar sih buat baca ini. Sebenarnya alasan aku pengen cepet-cepet baca The Mortal Instruments sampai habis adalah karena aku tahu banyak banget orang yang bilang kalau The Infernal Devices tuh bagus, 3 buku tuh bagus. Jadi aku merasa kayak ya udahlah sekalian aja, kenapa setengah-setengah sih, sekalian aja aku kenal dari dunia The Mortal Instruments dulu baru lanjut ke dunia ini, karena emang dunia mereka berhubungan kan. So ya, aku gak sabar buat segera baca. Buku selanjutnya juga aku dapat sebagai hadiah ulang tahun, dan kali ini dari Tiffany, Red Reading Girl, yaitu Daughter of Smoke and Bone karya Laini Taylor. Iya, aku penasaran sama ini sebenarnya karena banyak orang juga yang baca dan banyak booktuber yang punya juga. Tapi aku rasa aku masih bakal nanti sih bacanya. Aku banyak banget bacaan, serius gak bohong, banyak banget. Dan aku lebih pengen baca The Mortal Instruments dulu sih. Aku juga gak tahu sebenarnya buku yang tentang apa. Tapi kayaknya keren, itu aja. Setelahnya salah satu buku-buku yang paling exciting, yaitu Six of Crows dan juga The Crow Kingdom. Jadi dua-dua ini aku beli sendiri karena ada diskon di Books and Beyond, dan aku langsung kayak, oh my god, diskon, langsung aja beli. Tapi aku belum baca. Tadinya aku udah baca beberapa halaman dari Six of Crows, mungkin 5, tapi ada beberapa kata-kata yang aku rasa kurang mengerti, seperti Grisha. Grisha sendiri aku juga nggak tahu artinya apa kan. Jadi aku merasa apa emang aku harus baca The Grisha Trilogy yang ditulis oleh Leigh Bardugo juga untuk mengerti. Tapi ternyata waktu aku tanya teman-teman aku udah baca Six of Crows, mereka ngerti kok Six of Crows tanpa baca Grisha Trilogy terlebih dahulu. Jadi ya aku rasa mungkin aku harus paksain aja dan lanjut baca. Apalagi Hannah from Dazzling Books, dia demen banget sama buku ini. Dan ya aku gak sabar buat baca sih. Retri juga kan dari The Book List, dia suka banget, pokoknya baik banget yang suka sama buku ini. Dan aku udah gak sabar untuk segera membuktikan perkataan mereka. Tapi aku percaya sih, aku rasa bakal suka juga. Makanya aku gak sabar buat segera baca ini. Sekarang aku lagi baca. Dan sekarang aku siap buat unboxing my all time favorite series. Kalau kalian ngikutin aku di Instagram, kalian harusnya tahu apa my all time favorite series. Aku udah excited banget, gak sabar pengen segera lihat bukunya. Jadi kita mari unboxing sekarang. Oh my god, ini aku beli di Peri Plus, dan ini bagus banget. Aku bingung apa yang mau digunting, gimana cara bukanya. Packagingnya bagus banget. Sampai keringetan. Oke. Akhirnya udah kebuka begini. Oh my god, oh, I'm so excited. I'm so excited. OMG. OMG. Oh my goodness. Yay! So yeah, yes, ini dia my all-time favorite series, benar-benar number one, sebanding dengan Harry Potter aku rasa. Illuminae dan Gemina karya Amy Kaufman and Jay Kristoff. Jadi ini baru 2 buku aja. Buku ketiga baru akan terbit 2017, dan aku udah gak sabar buat segera pre-order versi hardback ya. Karena buku favoritku harus hardback atau setidaknya box set ya. Oh my god guys. Jadi kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, kalian harusnya tahu aku udah beli Gemina versi paperback sebelumnya. Dan aku udah baca dan aku udah teriak-teriak kayak orang gila dan aku suka banget. Tapi akhirnya setelah aku baca, aku merasa kayak, kenapa aku beli paperback? Kenapa? Karena versi paperbacknya tuh menurut aku nggak banget sih sampulnya. Aku nggak suka sama sekali. Jadi aku merasa kayak, oke, jual aja paperbacknya dan kita beli hardback sekarang juga. Jadi aku jual paperbacknya dan aku beli hardback. Kalian harus lihat. Ini jaketnya berbeda sama buku biasa. Kalian harus lihat. Maksud aku sama buku hardback biasa. This masterpiece over here, ini jaket tuh dari kayak plastik gitu. Kalau misalnya buku lain kayak City of Heavenly Fire kan dari kertas kan. Ini dari plastik, dan kalau misalnya dibuka bagian dalamnya, so pretty. Aku nggak pernah lihat hardback yang bagian dalamnya seperti ini. Kalian bandingin aja sama City of Heavenly Fire. Biasa bagian dalam buku tuh kalau hardbacknya, kalau jaketnya dibuka tuh cuma hitam atau putih. But this one, Illuminae, this is so cool. Aku bener suka banget sama Illuminae. Aku suka banget sama Illuminae, like bener-bener my all time favorite series. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa. Aku saranin kalian buat gak baca review aku sih, karena review aku rada berspoiler. Jadi aku
Mungkin nanti kalau misalkan buku ketiga udah keluar, aku bakal bikin review untuk keseluruhan seri. Tapi untuk sekarang aku belum pengen bikin reviewnya. Aku pasti bingung mau ngomong apa karena ini just terlalu bagus. Aku bingung. Lihat ini dari plastik, lucu banget kayak dari Mika gitu, bagus banget. Aku saranin kalau kalian mau beli Illumina ini, kalian beli ininya sih, hardbacknya sih. Tapi hardbacknya malah ada harganya ya, malah ada lebih mahal daripada paperback. Tapi bener-bener worth it. So these two book bener-bener gak tau lagi, aku bener-bener happy banget sama buku ini dua. Oh my god. Ya, jadi aku udah selesai. Aku rasa video udah panjang banget. Dari semua buku yang aku tunjukin kepada kalian, buku mana yang membuat kalian paling excited atau kalian pengen buat aku review segera? Tulis komentar kalian di bawah. Dan ya, aku beli box set Harry Potter dan beli ini sebagai my Christmas gift. Jadi aku rasa kalian harus beli buku yang kalian benar-benar pengen dari lama juga sebagai Christmas gift kalian sendiri. So yeah, I'll see you in my next video. Maaf kalau video ini gak jelas, sekarang udah excited banget untuk kedua buku ini yang baru aku unboxing tadi. Don't forget to like, share this video, dan also subscribe to my channel. Dan sekarang sepertinya YouTube ada bell, jadi hit the bell button supaya kalian bisa tahu tiap kali aku upload video ada notifikasi di kalian. Hit the bell button, ya, hit the bell, ring the bell, ya, whatever. Okay, bye, happy reading.